Selamat pagi anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPA tema 2 subtema 3, yaitu tentang manfaat dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, yaitu ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Yang kedua, struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Ini adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama sebagai bahan makanan. Contohnya sagu, tebu, dan aren bisa diambil batangnya untuk dimakan. Baru bayam, singkong, kangkung kita dapat mengungsikan daunnya. Kol, kubis, dan turi bunganya. Jeruk, melon, mangga itu kita bisa makan buahnya. Padi, kacang, kedelai, dan jagung juga bisa kita buat sebagai bahan makanan, yaitu bijinya. Sebagai bahan sandang, contohnya kain katun dari tumbuhan kapas. Yang ketiga, bahan pangan, contohnya pohon jati, mahoni, kelapa, dan albasia sebagai bahan bangunan. Ya. Yang keempat, bahan obat-obatan, contohnya daun sirih untuk obat gatal, akar alang-alang untuk obat panas di dalam, mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk obat demam. Sebagai penghasil minyak atsiri contohnya, kalau minyak atsiri ini digunakan oleh industri parfum, kosmetik, makanan dan minuman, dan juga pewangi dan juga penguat rasa makanan. Contoh tumbuhan yang digunakan yaitu kayu putih dan juga serai. Bahan baku industri contohnya getah karet, getah pinus, dan kelapa sawit. 7. Sebagai bahan pewarna alami contohnya kunyit, daun suji, dan pandan, wortel, dan juga cabai. Bahan penyedap makanan contohnya lada, pakai, pala, cengkeh, serai, jahe. Apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Simak berikut. Lidah buaya ini habitatnya di darat, ya. Ini menyerap polusi udara di sekitar kita. Dan lidah buaya dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan juga obat luka bakar. Tumbuhan bakau ini akarnya berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi. Tumbuhan karet ini menghasilkan getah pada batang melindungi diri dari hewan prepor. Getah karet dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu bot. Selanjutnya manfaat hewan bagi manusia. Tadi manfaat tumbuhan, sekarang manfaat hewan. Sebagai penghasil bahan pangan berupa daging, contohnya ayam, sapi, dan kambing, kita bisa memanfaatkan dagingnya. Sedangkan ayam, itik, dan juga burung puyuh, kita bisa memanfaatkan telurnya. Sapi, kambing, dan kuda, kita bisa memanfaatkan susunya. Oke. Sebagai penghasil bahan sandang, contohnya kan wool dan dari biri-biri. Sutra dari ulat sutra. Kulit hewan seperti kulit sapi, buaya, ular, ya. Kulitnya bisa dimanfaatkan menjadi sepatu atau tas atau menjadi ikat pinggang. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan, contohnya ular dari kalajengking diambil bisanya untuk obat, badak diambil culanya, kerang diambil siput, dan cacing diambil dagingnya untuk obat. Baru diambil tenaganya, contohnya ada sapi, kerbau, kuda, kita buat tenaganya untuk menarik gerobak atau delman. Baru untuk bahan kerajinan, contohnya sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit, sebagai hiasan tanduk, kerbau, dan rusa. Kerang laut diambil cangkang untuk pembuatan hiasan. Ini contohnya cacing tanah. Cacing tanah itu untuk menyuburkan tanah, ya. Itu juga cacing tanah itu mampu di dalam tanah itu membuat tanah berpori sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi yang lebih baik. Domba kita ambil kulitnya atau rambutnya dimanfaatkan untuk manusia untuk membuat serat wool. Berikut adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, bahan penghasil tenaga, pupuk organik, ya. Perhatikan sebagai bahan pangan, daging sapi bisa menjadi rendang, susu sapi bisa keju, telur bisa menjadi telur sapi. Mata sapi bahan sandang contohnya
ulat sutra menjadi kain sutra, bulu domba menjadi jaket wool, dari jaket kulit itu dari kulit kerbau. Baru bahan kerajinan contohnya itu wayang kulit itu berasal dari kulit sapi, kok itu berasal dari eh, bulunya angsa, dan juga cangkang kerang itu bisa digunakan untuk hiasan. Baru sebagai penghasil tenaga, contohnya untuk menarik gerobak, membajak, menarik delman, itu ada contohnya kerbau, sapi, dan juga kuda. Baru sebagai pupuk organik, contohnya kotoran-kotoran hewan, itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Baru sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, contohnya itu rantai makanan, ya. Baru menjaga kesuburan tanah, contohnya cacing-cacing atau hewan-hewan yang di bawah cacing itu bisa, ya. Dan juga mereka bisa menyuburkan tanaman sehingga tanaman bisa menghasilkan O2. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan, yaitu tumbuhan dapat dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Apa saja tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Bagaimana cara perlindungannya? Contoh yang pertama adalah Rafflesia. Rafflesia ini mengeluarkan aroma busuk bangkai yang mengundang hewan untuk menyerbuk, ya. Ini sangat besar ukurannya dan juga ini adalah bunga yang terbesar di dunia. Rafflesia dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya. Misalnya dengan dijadikan tanaman nasional atau tanaman konservasi. Cendana. Kalau minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana, misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah, misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Orang utan adalah hewan akademik yang hidup di hutan tropis Indonesia, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menjadi langka karena diburu dan habitatnya dirusak oleh manusia. Ya, upaya pelestarian orang utan antara lain melindungi orang utan di penangkaran, menjadikan habitat ini sebagai kawasan konservasi dan mengembalikan fungsi hutan. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk langka akibat perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi tempat pemukiman atau perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi Sumatera. Gajah Sumatera misalnya Taman Nasional W Kambas di Lampung. Oke, berikut ini semua. Terima kasih. Dan nanti ini dicatat di bukunya, diringkas, baru ibu akan kasih tugas dan nanti dikerjakan. Terima kasih dan selamat pagi.